Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita bertemu kembali dengan materi studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aspek keuangan. Jadi ini sifatnya lebih spesifik lagi, dan semoga kita semua bisa paham dan bisa mengerti. Jika tidak mengerti, boleh ditanyakan via Japri ya. Jangan segan dan jangan sungkan. Mari kita bahas ke slide selanjutnya. Baik, membicarakan tentang aspek keuangan, maka ada poin yang sangat penting. Mengapa kita harus memperhatikan aspek keuangan? Karena kita tahu keuangan itu adalah suatu hal yang sensitif, suatu hal yang krusial. Aspek keuangan itu merupakan pendanaan, dan sumber-sumber pendanaan itu ada dari dua sumber. Yang pertama, modal asing atau pinjaman. Nah, kalau bicara tentang modal asing atau pinjaman, kreditor dan pihak ketiga, tentu orang-orang yang mau meminjamkan uangnya tentu akan memakai yang namanya prinsip kehati-hatian. Kita tahu ya, prinsip kehati-hatian dalam menginvestasikan uang. Kenapa? Karena jika kita tidak hati-hati, bisa saja uang yang kita investasikan itu beresiko tinggi, atau tingkat pengembaliannya atau benefitnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itulah sebabnya kenapa aspek keuangan itu sangat penting. Yang kedua, dari modal sendiri. Jadi, untuk meneliti atau untuk menganalisa tentang kelayakan sebuah investasi, kita akan memakai beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan payback period. Yang kedua, average rate of return, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Jadi dalam pertemuan kali ini banyak sekali hitung-hitungannya, tapi saya yakin kalian semua pasti bisa dan kalian semua pasti semangat. Tetap semangat walaupun dalam keadaan berpuasa ya, bagi yang sedang berpuasa. Intinya jika tidak paham, ulang-ulang lagi videonya. Jika memang betul-betul tidak mengetahui, boleh di chatting aja saya atau dosennya. Kita lanjut kepada studi kasus. Saya bacakan terlebih dahulu. PT STIE Al-Wasliyah Sibolga melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum senilai 5 miliar, di mana sejumlah 1 miliar merupakan modal kerja, umur ekonomis 5 tahun, dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan atau cash of capital adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak selama 5 tahun masing-masing sebagai berikut. 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, 1 miliar 650 juta. Baik, kita diminta untuk membuat tabel cash flow selama umur ekonomis. Saya jelaskan secara singkat. Tabel cash flow itu adalah tabel arus kas, cash in dan cash out. Jadi uang masuk dan uang keluar. Yang kedua, kita disuruh menghitung berapa payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Lalu berikan komentar terhadap proyek tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tabel cash flow selama umur ekonomis. Perhatikan ya pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5.
2003 ya, ini harusnya 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dengan ini data yang tadi kita masukkan. Penyusutan di sini adalah 800 juta per tahun. Dari mana didapat? Penyusutan sama dengan investasi dikurang modal kerja per umur ekonomis. Artinya 5 miliar dikurang 1 miliar per 5 tahun didapatkan hasil 800 juta per tahun. Maka kita masukkan ke kolom penyusutan. Kita masuk ke kas bersih atau proses. Nah, ini kas bersihnya ini, angka ini didapat dari penjumlahan dari IT ditambah penyusutan. Ini hasilnya. Penjumlahan dari IT ditambah penyusutan, ini hasilnya. Lanjutkan sampai ke tahun kelima. Di kolom samping ini ada yang namanya diskon faktor 20%. Diskon faktor ini hasilnya didapat dari tabel. Nanti setelah slide ini saya tunjukkan. Kita lanjut kepada FE kas bersih. PF kas bersih ini didapatkan dari ini. Cara menghitung PF kas bersih. NPF sama dengan kas bersih per 1 ditambah R. Kas bersih per 1 ditambah R pangkat 2. Kas bersih 1 ditambah R pangkat 3. Karena soal kita sampai tahun kelima, maka ini kita lanjutkan ke 1 ditambah R pangkat 4, 1 ditambah R pangkat 5 dikurang investasi. Pemasukannya ada di bawah. Ini dia ya. Nah, ini dibagi dengan ini, hasilnya ini. Ini dibagi dengan ini, hasilnya, maaf. Kita ulang. Ini dibagi dengan ini, hasilnya ini. Ini dibagi dengan ini, hasilnya ini. Ini dibagi dengan ini, hasilnya ini. Dan ini dibagi dengan ini, hasilnya ini. Maka akumulasinya didapatkan 6 miliar 96 juta 772 110 ya, nggak ada titiknya, susah saya bacanya, dikurang dengan 5 juta. Jadi kalau ini hasilnya adalah sigma dari bilangan ini ya, dari penjumlahan ini. Ini hasil penjumlahan dari ini. Oke, ini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi saya katakan diskon faktor 20%. Inilah dia diskon faktor 20%-nya. Kita masukkan ke yang tadi. Diskon faktor 20% di slide yang tadi. Nah, ini ya. Diskon faktornya dari tabel tadi. Oke, kita lanjut. Masuk kita kepada pendekatan payback period. Metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengembalian investasi. Suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Yang kedua, ada dua macam model perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengembalian investasi sebagai berikut. Dari contoh di atas, seandainya PT STIE Al-Wasliyah mempunyai kas bersih yang sama, yaitu 2,5 miliar setahun, maka payback periodnya adalah, ini rumusnya ya, dilihat rumusnya, kita masukkan angka ke rumus. 5 miliar, investasinya 5 miliar per kas bersihnya per tahun sama, yaitu 2,5 miliar dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Oke, kita dapat untuk perhitungan payback periode untuk kas yang sama setiap tahunnya. Kita lanjut.
Apabila kas bersih per tahun berbeda seperti kasus di atas, maka payback period dapat dicari sebagai berikut. Investasinya ingat adalah 5 miliar. Kas bersih tahun ke-1. Ini dari mana, Bu? Ini dapatnya dari tabel cash flow di bagian kas bersih ya, untuk tahun pertama. Ini kita kurang, dapat hasil 3 miliar 250 juta. Lalu kita masukkan kas bersih tahun kedua, masih sama dari tabel cash flow di kolom kas bersih. Kita kurangkan dia, lalu hasilnya dapat 1 miliar 350 juta. Karena sisa tidak dapat dikurangi kas bersih tahun ketiga, proses ini artinya kas bersih ya, maka sisa kas bersih tahun kedua dibagi kas bersih tahun ketiga, yaitu payback periode 1 miliar 350 juta per 2 miliar 50 juta dikali 12 bulan sama dengan 7,9 bulan, kita genapkan menjadi 8 bulan. Maka PP-nya adalah 2 tahun 8 bulan. Baik, kita baca dulu ada ini notnya. Untuk melihat apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi payback period, maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut. Pertama, payback period sekarang lebih kecil dari umur investasi. Ingat, pada soal umur investasinya adalah 5 tahun. Yang kedua, dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Jadi kita bandingkan dengan rata-rata yang didapatkan oleh industri lain yang sejenis. Yang ketiga, sesuaikan dengan target perusahaan. Lalu katanya, payback periode ini memiliki kelemahan. Yang pertama, payback periode mengabaikan yang namanya time value of money. Yang kedua, tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Oke, kita selesai dari payback period. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk kepada average rate of return. Average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Perhatikan rumusnya. Kita akan masukkan angka-angka ke dalam rumusnya. Jadi dari kasus di atas dicari ARR-nya sebagai berikut. Jadi kita cari dulu ini ya, total IT-nya. Kita tambahkan ini semua. Kita tambahkan semua didapat harga 6 miliar 350 juta. Maka rata-rata IT 6 miliar 350 juta per umur investasi. Umur ekonomis maksudnya. 5 tahun ditemukan hasil 1 miliar 270 juta. Rata-rata investasi 5 miliar per 2 tahun. Kenapa? Karena ini didapatkan dari hasil payback periode tadi 2 tahun. Sama dengan 2,5 M. ARR sama dengan 1 miliar 270 juta per 2,5 M ditemukan hasil 50,8 dibulatkan menjadi 51%. Baik, kita selesai di average rate of return. Kita lanjut, gampang ya. Kita masuk kepada net present value. NPF atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PF kas bersih dan PF investasi selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PF tersebutlah yang kita kenal dengan net present value. Untuk menghitung NPF terlebih dahulu, kita harus tahu berapa PF kas bersihnya. PF kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow
perusahaan selama umur investasi tertentu. Ini adalah rumus daripada NPF. Ingat bahwa kita punya tahun sampai tahun kelima, maka ini dilanjutkan sampai ke pangkat 5 ya. Ketentuannya kita baca dulu. 1. NPF positif maka investasi diterima, dan jika NPF negatif sebaiknya investasi ditolak. Oke, kita lanjut. Apabila diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan adalah 20%, maka hitung NPF-nya. Untuk menghitung NPF-nya akan dibahas dari kedua kasus di atas. Kita masuk kepada kasus pertama. A. Jika kas bersih tiap tahun sama. Kas bersih tiap tahun sama, angkanya adalah 2,5 M. Kita masukkanlah dia ke rumus tadi. Ditemukanlah hasil 7.475.000.000. Kita kurangkan dengan investasi, dikurang investasi 5 miliar sama dengan 2.475.000.000. Oke, kita masuk ke kas yang berbeda setiap tahunnya. Oh, sebelumnya kita buat dulu tabel NPF dengan kas bersih sama per tahun. Kita masukkan diskon faktornya 20%, datanya masih ingat ya, ini dari tabel diskon faktor. Ini PF kas bersih, ini adalah yang kita pindahkan dari hasil Y-slide sebelumnya. Oke, ini sama saja ya, ini hanya memindahkan. Kita lanjut. Jika kas bersih tiap tahun berbeda, kita masukkan lagi angka-angkanya ke rumus, ditemukan harga 6.677.210.000 dikurang investasi 5 miliar, maka ditemukan hasil 1.967.210.000. Kita buat tabelnya. Kita hanya tinggal pindah ya, dicek tabelnya, ini hanya tinggal memindah-mindahkan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke pendekatan internal rate of return. Ini rumusnya, dilihat, dibaca, dipahami. Kita masukkan ke kasus. Carilah rata-rata kas bersih, yaitu sebesar 2.070.000.000 yang diperoleh dari penambahan dari kas bersih yang berbeda setiap tahunnya ini ya. Inilah ditemukan harganya. Perkirakan besarnya PP, yaitu PP sama dengan 5 miliar per 2.070.000.000 sama dengan 2.416.000.000. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2416 adalah 2436, yaitu 30%. Kita buka tabel A2. Katanya yang terdekat dengan angka tadi adalah ini. Di 30% di tahun kelima, yaitu 2436. Ya, katanya yang lebih dekat dengan ini 2416 ini adalah 2436 di tabel. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2%. Setiap diskon kita kurangi 2%, sehingga NPF-nya dapat kita lihat pada tabel berikutnya. Oke. Perhitungan NPF value dengan diskon faktor 28%. Diskon faktor 20%. Kita masukkan dulu angkanya kas bersih. Kita masukkan diskon faktor 28%. Ini hasilnya masih dari tabel ya, nanti saya tunjukkan. Kita hitung PF kas bersih. Jadi ini adalah rumusnya. Bu, tadi kan 20 tuh di situ. Kenapa ini sekarang 28 gitu? Tadi 20 karena diskon faktornya 20%. Ini jadi 0,28 karena diskon faktornya 28%. Jadi
ditemukan harga 5.037.150.000 dikurang investasi 5 miliar sama dengan 37.150.000. Oke, kita masuk ke perhitungan NPF dengan diskon faktor 29%. Kita masukkan dulu harganya untuk kas bersih. Kita masukkan harga dari tabel yaitu diskon faktor 29, masih dari tabel. PF kas bersihnya di sininya 29 karena apa? Karena diskon faktor yang kita pakai sekarang adalah 29. Maka ditemukan hasil 4.933.650.000 dikurang investasi 5 miliar, maka ditemukan harga minus 66.350.000. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi tabelnya ya. Diskon faktor 28%, diskon faktor 29%. Oke. Kita gabungkan data tadi, NPF dengan diskon faktor 28% dan diskon faktor 29%. Kita tinggal memindah-mindahkan data tadi ke sini aja. Oke, kita baca dulu interpolasinya. 28%, 5.037.150. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu kita masukkan inisial investmentnya adalah 5 miliar. Kita kurangi mereka, kita masukkan harganya di sini jumlahnya. Lalu kita ambil harga diskon faktor 29%, kita taruh di sini, kita kurangi mereka, dapat harganya ini 103.500. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. IRR sama dengan 28. Ini kita tinggal masukkan ke rumus ya. 37.150.000 per 103.500 dikali 1%. IRR sama dengan 28 ditambah 0,359% sama dengan 28,359% atau jika dibulatkan menjadi 28,4%. Ada catatan penting. Jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima. Jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman maka ditolak. Nah, patokan bunga pinjamannya ini di mana, Bu? Gitu. Patokan bunga pinjamannya ini adalah patokan bunga pinjaman yang berlaku pada perbankan di tahun yang sama ya, di tahun yang sedang berlangsung. Jadi apabila ini lebih besar dari bunga pinjaman maka kita terimalah investasinya. Tapi jika lebih kecil kita tolak saja investasinya. Kita lanjut. Oke, ini yang terakhir. Profitability Index atau Benefit and Cost Ratio merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang, penerimaan bersih dengan nilai sekarang, pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumus PI sigma PF kas bersih per sigma PS investasi dikali 100%. Dari contoh di atas dengan kas bersih yang sama dapat dicari sebagai berikut. Ini untuk kas bersih yang sama. Datanya ini dari mana, Bu? Datanya dari pendekatan-pendekatan sebelumnya ya. PI sama dengan 7.475.000.000 per investasinya 5 miliar dikali 100 sama dengan 149,14 atau jika digenapkan menjadi 150%. Dari contoh di atas dengan kas bersih yang berbeda. Nah, PI-nya sama dengan 6.967.210.000 per 5 miliar dikali 100% sama dengan 1,2%. Kesimpulan, apabila PI lebih besar dari 1 maka diterima. Apabila PI lebih besar dari 1 maka diterima. Apabila PI lebih kecil dari 1 maka ditolak. Dan ini sudah lebih besar daripada 1, berarti kita terima. Kita lanjut kepada tabel kesimpulan dari aspek keuangan.
Untuk pendekatan payback periode, tadi didapat hasil pengukuran 2 tahun 8 bulan dan dengan data rata-rata industri 3 tahun. Jadi hasilnya baik ya, karena kalau dia lebih dari ini berarti dia tidak baik. Lebih baik ditolak. Untuk ARR-nya didapatkan hasil 51% dengan rata-rata industrinya 40%. NPF-nya didapatkan hasil pengukuran seharga 1.800.600.000, di mana rata-rata industrinya adalah 500 juta. Untuk PI-nya 1,2 kali, dengan rata-rata industri 1,1 kali. IRR-nya 28,4 dengan rata-rata 24%. Jadi dengan keterangan semuanya baik, maka dapat disimpulkan investasinya kita terima karena kita sudah mengukur melalui pendekatan dari payback periode, average rate of return, net present value, probability index. Kita melihat bahwa hasilnya semua baik, jadi kita terima investasinya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya selalu berusaha sebaik mungkin agar kalian bisa paham setiap materi-materi yang kalian katakan menakutkan. Ternyata setelah disederhanakan semuanya tampak lebih mudah dan semoga mudah juga untuk dimengerti. Jadi apabila ada kurang paham boleh dipertanyakan, siapa tahu ada kesilapan juga boleh dijapri saja kepada saya. Pelajari dengan baik materi-materinya karena materi ini akan saya masukkan total di project yang akan kita kerjakan. Jadi sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Jangan lupa dukung selalu 3 dosen Slebio dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.